Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan saja, kami dapat melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih buat segala berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 3 ayat 24-26. Tertulis demikian. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita sudah tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita saat kita ada dalam keadaan bangun di sepanjang hari. Tapi hanya sedikit dari kita yang tahu apa yang Tuhan lakukan pada saat kita tidur. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan bagi kita pada saat kita tidur. Tapi dalam renungan kali ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, saudara, saat kita tidur, Tuhan menjagai kita. Dalam Amsal 3 ayat 24-26 ini tertulis, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ada kalanya, saudara, berbagai hal membuat kita takut untuk tidur. Sebagian orang takut menjadi sasaran perampokan. Sebagian lagi takut terhadap kuasa kegelapan. Dan ada berbagai ketakutan lainnya yang muncul, yang membuat takut untuk tidur. Tapi melalui ayat ini, kita mengerti satu kebenaran, bahwa Tuhan menjagai kita. Karena itu tidak ada yang perlu kita takutkan. Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia selalu mengawasi kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Mari saudara, tidurlah dalam ketenangan dan damai sejahtera, karena Tuhan menjagai dan melindungi kita. Yang kedua, saudara, saat kita tidur, Tuhan memberkati kita. Dalam Mazmur 127 ayat yang kedua tertulis, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Terkadang, saudara, ada situasi yang membuat kita khawatir, sehubungan dengan masalah keuangan, pekerjaan, usaha, dan berbagai hal soal pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagian orang merasa bahwa tidur akan menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa tidur merupakan saat yang penuh berkat, karena kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 2 ini dikatakan, bahwa Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara dan saya adalah kekasih-kekasih Tuhan yang dicintai Tuhan. Maka dari itu, saudara, tidurlah tanpa kekhawatiran, tanpa rasa cemas soal kebutuhan materi dan keuangan kita.
Tidurlah dalam sukacita, sebab Tuhan memberikan berkat-Nya pada saat kita tidur. Yang ketiga, saudara, saat kita tidur, Tuhan mengajar kita. Dalam Mazmur 16 ayat yang ke-7 tertulis, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Sekalipun tubuh kita tidur, tapi jiwa dan roh kita mempunyai hubungan dengan roh Tuhan. Tuhan adalah penasehat kita yang ajaib. Dia dapat berbicara kepada kita, meskipun kita tertidur dengan lelap. Orang yang percaya, hati nuraninya dikuasai oleh Roh Kudus, dan lewat itu Tuhan berbicara kepada kita saat kita tidur. Tentunya saudara, kita perlu menyadari bahwa nasihat Tuhan yang kita dapatkan saat kita tidur tidak akan berlawanan dengan firman-Nya dalam Alkitab. Ada kalanya Tuhan berbicara lewat mimpi dan penglihatan saat kita tidur, dan itu membuat kita mengerti akan apa yang perlu kita lakukan secara spesifik berkaitan dengan suatu hal dalam hidup kita. Tuhan menyingkapkan perkara-perkara yang rahasia dan yang tidak kita mengerti. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang Tuhan lakukan pada saat kita tidur. Mari tidurlah dalam sukacita, dalam ketenangan dan damai sejahtera, karena Tuhan menjagai, memberkati, dan mengajar kita pada saat kita tidur. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajar dan memberikan kami pengertian bahwa ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami pada saat kami tidur. Dan 3 hal di sini kami belajar, bahwa ketika kami tidur, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan mengajar kami. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Saat kami berada dalam keadaan tertidur, di mana kami tidak bisa mengawasi keadaan diri kami, Engkau mengawasi dan menjagai kami. Pada saat kami tidur, ketika kami tidak bekerja, tidak ada hal yang kami usahakan, di situ Tuhan memberkati kami. Pada saat kami tidur, ketika kami berdiam diri, Engkau mengajari kami dengan perkara-perkara yang ajaib, yang tidak terpikirkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Engkau selalu baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami percaya berkat perlindungan Tuhan ada atas kami semua. Kami berdoa untuk yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan kelepasan bagi yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Lepaskan mereka dan berikan mereka kemenangan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan masalah, yang sedang menghadapi pergumulan, agar Tuhan memberikan jalan keluar, kekuatan dan pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.